Tahun 1932, di tengah musim semi yang dingin di Stockholm, udara malam terasa basah dan sepi. Lampu jalan redup, kabut turun perlahan, dan suara langkah kaki jarang terdengar di trotoar berbatu. Tapi di kawasan Atlasgatan, sebuah apartemen kecil akan menjadi saksi bisu dari misteri yang sampai kini belum pernah terpecahkan. Namanya Lili Elisabeth Maria Larsson Lindström, atau lebih dikenal dengan Lili Lindström. Beberapa catatan lama menyebutkan ia lahir di Malmö, Swedia, sekitar tahun ke-1900. Pada tahun 1922, ia kemudian pindah di daerah Atlas Vasastan, dekat Sankt Eriksplan, Stockholm. Orang-orang mengenalnya dengan julukan Skanska Lili, artinya lili dari Skåne, daerah asalnya di selatan Swedia. Hidupnya sederhana. Ia tinggal sendiri di sebuah apartemen mungil yang kemudian digunakan untuk melayani tamu. Ia bekerja di dunia malam untuk bertahan hidup di tengah sulitnya ekonomi kota. Namun, di awal Mei tahun 1932, sesuatu berubah. Selama beberapa hari, ia tidak terlihat keluar rumah. Surat kabar menumpuk di depan pintunya. Tak ada cahaya dari jendela apartemennya yang biasanya terang di malam hari. Pada 4 Mei tahun 1932, tetangga dan petugas kebersihan mencium bau busuk dari apartemen Lili. Polisi dipanggil dan mendobrak pintunya. Ketika pintu terbuka, udara di dalam terasa berat dan pengap. Di dalam kamar, Lili ditemukan telungkup di atas tempat tidurnya. Tubuhnya masih utuh dan tidak mengenakan sehelai kain pun. Diperkirakan ia sudah tiada sekitar 2-3 hari sebelumnya. Tidak ada tanda perlawanan besar dan bukti kekacauan, tapi ada hal yang sangat tidak wajar di tubuh korban. Inspektur Kriminal Stockholm, Johnson, menjadi orang pertama yang memimpin penyelidikan di apartemen kecil milik Lili Lindström di kawasan Atlasgatan. Begitu memasuki ruangan, ia segera tahu bahwa ini bukan kasus kematian biasa. Tidak ada tanda kekacauan. Piring masih di tempatnya, kursi tersusun rapi, dan pintu tidak menunjukkan bekas paksaan. Semua tampak tenang. Terlalu tenang untuk sebuah tempat kejadian perkara. Tapi di dekat ranjang Lili, para penyelidik menemukan beberapa benda yang aneh. Sebuah sendok logam kecil dan wadah kaca berukuran sedang. Yang lebih aneh lagi, cairan merah masih terlihat di wadah kaca itu, seolah ada seseorang yang dengan sengaja mengumpulkannya. Ketika dokter forensik tiba, pemeriksaan awal menunjukkan hal yang mengejutkan. Tubuh Lili kehilangan hampir semua cairan merah, namun tidak ditemukan luka besar yang bisa menjelaskan penyebab pastinya. Tubuhnya menunjukkan adanya tanda kekerasan, cedera, karena benda tumpul di kepala dan tanda luka lainnya. Ada indikasi hubungan personal karena polisi mencatat ditemukannya barang pribadi di tubuhnya. Perkiraan peristiwa itu terjadi di antara pukul 9 hingga 11 malam. Dari sinilah, rumor mulai beredar di kalangan media Stockholm. Beberapa surat kabar menulis bahwa pelakunya mungkin mengambil seluruh cairan merah dari tubuh korban setelah kematian. Polisi tidak pernah mengonfirmasi teori itu secara resmi, tapi temuan di tempat kejadian sangat tidak bisa dijelaskan secara medis. Setelah penemuan tubuh Lili Lindström, kepolisian Stockholm segera melakukan penyelidikan besar-besaran. Mereka mewawancarai semua tetangga di sekitar apartemen dan memeriksa setiap catatan tamu yang pernah datang. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan fakta penting. Lili sering dikunjungi oleh beberapa pria, sebagian dikenal, sebagian tidak.
Ia biasa mencatat nama tamu di buku kecil di mejanya, termasuk waktu dan tanggal mereka datang. Pada malam kematiannya, tanggal 1 Mei tahun 1932, tetangga terakhir yang melihat Lily mengatakan ia sedang menunggu seseorang. Ia sempat berbicara melalui telepon dengan seorang pria. Suaranya terdengar akrab, tapi tak seorang pun tahu siapa orang itu. Polisi berusaha menelusuri identitas pria tersebut melalui daftar telepon dan catatan pengunjung, tapi hasilnya nihil. Sejumlah pria yang pernah datang ke apartemennya dipanggil untuk dimintai keterangan. Salah satunya bahkan sempat ditahan beberapa hari, tapi dibebaskan karena tidak ada bukti fisik yang mengarah padanya. Setelah lebih dari 2 minggu penyelidikan, polisi kehabisan petunjuk. Kasus ini secara resmi diklasifikasikan sebagai pembunuhan tak terpecahkan. Namun publik terus berbicara. Media mulai menulis teori. Sebagian percaya pelakunya seseorang dengan obsesi aneh terhadap tubuh manusia. Sebagian lain menuding adanya ritual rahasia. Dan di tengah semua itu, muncul satu sebutan yang melekat selamanya, The Atlas Vampire. Apartemen kecil di Atlasgatan itu kemudian dikosongkan. Barang-barang Lily disimpan sebagai barang bukti dan sebagian dipamerkan di Museum Kepolisian Stockholm. Tapi setiap kali seseorang melewati gang sempit di kawasan itu, ada rasa dingin yang sulit dijelaskan. Mungkin karena kisah vampir dan bagian dari ritual. Bangsa Eropa waktu itu masih memiliki ketertarikan terhadap okultisme dan spiritualisme. Mungkin itulah yang membuat kasus ini begitu mengguncang Swedia pada masanya. Dan sampai hari ini, hampir 1 abad kemudian, tak ada yang tahu siapa yang datang malam itu. Namanya pun perlahan menghilang dari surat kabar. Hanya catatan kecil, selembar berita lama, dan nama yang masih berbisik di antara arsip tua. Kasus Lily Lindestrom bukan sekedar cerita kriminal aneh. Ia adalah potret sunyi dari seseorang yang berjuang hidup di kota besar, sendirian, tanpa keluarga, dan tanpa perlindungan. Every step's a little story, some are hard, some shine in glory. Through the dark I'll find the light, words of wisdom